Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi baru-baru ini pertanggal 14 Februari itu telah mengeluarkan siaran pers terkait dengan terbitnya Permenpan RB tahun nomor 1 tahun 2023 yang cukup menghebohkan di dunia dosen. Mau tahu lebih jelas apa isi dari siaran persnya? Kita bahas video ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Riset Kebudayaan Teknologi itu per tanggal 14 ini kemarin ya, itu telah mengeluarkan siaran pers terkait dengan terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang dimana cukup membuat para dosen di Indonesia itu galau, cukup heboh, cukup viral terkait dengan penerbitan Permenpan ini, di mana pada akhirnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu mengeluarkan siaran pers yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu informasi tersebut, di mana setidaknya ada 3 hal yang disampaikan di dalam kalau saya menangkapnya ada 3 poin utama yang disampaikan di dalam siaran pers tersebut, di mana terkait dengan lini masa pengumpulan hasil kerja dosen dengan status ASN atau P3K, kemudian ada kejelasan terkait dengan dosen non ASN dan upaya perbaikan selanjutnya. Ini yang menjadi heboh di beberapa hari kemarin. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan di video saya yang ini ya, yang terkait dengan klarifikasinya dosen itu, Bapak Ibu bisa melihat video saya yang itu, yang versi pendeknya. Kalau mau yang versi panjangnya ada di YouTube-nya Kemenristek-Dikti itu. Nah, secara garis besar isi dari video di Kemenristek-Dikti itu sudah saya persingkat dan saya tampilkan di klarifikasi tersebut. Jadi mengulas dari video sebelumnya itu, di situ dijelaskan bahwa Permenpan RB itu tidak berlaku bagi dosen non ASN. Nah, tetapi yang saya tahu ya, mohon maaf kalau misalnya saya salah, Bapak Ibu bisa mengoreksi, bisa berkomentar di kolom komentar saya atau DM di Instagram saya, di mana sejak terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu, setahu saya itu tidak ada isi atau instruksi bahwa kalau peraturan ini dikhususkan untuk ASN atau dosen PNS dan P3K, yang pada akhirnya berimbas pada dosen-dosen juga yang non ASN yang kita harus mengumpulkan ataupun mengupdate kembali jabatan fungsional kita. Itu yang saya tahu. Seandainya kalau misalnya Permenpan itu sudah sejak awal sudah ini dikhususkan bagi dosen atau ASN ya atau P3K, maka mungkin tidak akan seheboh yang terjadi saat ini. Nah, tetapi ada itu minusnya mungkin ya, tapi plusnya adalah dengan diterbitnya Permenpan RB ini akhirnya ketahuan juga dosen-dosen yang selama ini tidak pernah mengajukan jabatan fungsional. Jadi saya juga kaget, ternyata ada di beberapa universitas, terutama ketika saya ngobrol sama teman-teman dosen yang lagi studi saat ini, ternyata di kampusnya juga mereka itu ada yang bahkan belum sama sekali mengajukan jabatan fungsional, belum sama sekali mengajukan jabatan fungsional. Saat ini ada yang sedang tugas belajar, ada yang bahkan masih ngajar sampai saat ini. Itu statusnya ya masih tenaga pengajar gitu. Jadi itu bahkan di universitas-universitas ternama loh, yang universitas negeri gitu. Tapi statusnya dia adalah bukan yang statusnya adalah yang non ASN. Itu akhirnya ketahuan juga di situ. Saya juga baru tahu
kaget juga ternyata seandainya kalau tidak diterbitkannya Permenpan ini, mungkin dosen yang bersangkutan tidak akan pernah mengajukan yang namanya jabatan fungsional. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam siaran pers yang ada per tanggal 14 Februari itu, di mana disebutkan bahwa pada dasarnya peraturan tersebut itu lahir sebagai bagian dari reformasi birokrasi aparatur sipil negara agar lebih profesional, agile, dan fleksibel. Jadi mungkin kalau selama ini ASN itu ya sebenarnya bukan ASN saja ya, non ASN juga itu selama ini sebenarnya lebih disibukkan dengan mengisi berbagai form penilaian ya. Mungkin kalau di sebagian besar universitas itu masih mengalami yang sistem manual, sama halnya di kampus beberapa kampus gitu. Jadi artinya masih belum seragam tentang pengajuan angka kredit ya. Meskipun di saat ini itu di sister masing-masing itu kan sudah ada PAK ya, pengajuan angka kredit. Tetapi seandainya kalau kita mengisi BKD itu layanan BKD itu, kemudian bisa secara otomatis itu dia juga mengisi di bagian PAK gitu loh. Jadi tidak harus ngisi BKD, ngisi lagi di bagian PAK. Pada dasarnya kan apa yang kita isi di BKD itu kan Tridharma. Nah, yang di dalam PAK itu juga Tridharma perguruan tinggi. Jadi daripada kita mengisi 2 kali, kenapa kok tidak dipermudah ya? Tidak dipermudah dengan membuat suatu terobosan di mana kalau kita mengisi BKD itu ya udah dia secara otomatis akan ketarik datanya juga di layanan PAK gitu. Jadi itu akan mempermudah. Nah, di sini yang menjadi heboh kemarin itu selain tidak ada informasi bahwa ini hanya berlaku untuk dosen ASN, di dalam siaran pers ini juga menyebutkan bahwa di masing-masing wilayah ya, terutama di saya yang ada di Kopertis wilayah 7 itu cukup heboh juga dengan kita di Uber sampai per 10 April kemarin itu harus sudah selesai. Padahal kita bayangkan bahwa banyak sekali dosen-dosen yang dalam tanda kutip sudah senior banget, yang mungkin membutuhkan bantuan untuk mengupdate informasi PAK-nya, di mana secara notabene itu mereka mungkin 20 tahun yang lalu itu ini sudah tidak pernah mengajukan ya, tidak pernah mengajukan atau tidak pernah mengupdate jabatan fungsionalnya. Di sisi yang lain karena ya satu mungkin udah saya cukup sampai lektor kepala aja gitu ya, kemudian sebentar lagi saya akan pensiun. Nah, itu yang mungkin ada pertimbangan semacam itu. Tetapi sebenarnya kalau ini dipersiapkan sejak lama dan tidak tergesa-gesa gitu ya, mungkin tidak akan terlalu heboh. Nah, gitu. Jadi secara garis besar di dalam pers ini dosen itu mungkin belum mengupdate kinerjanya yang per 31 Desember 2022 itu, maka dapat mengupdate di sistem yang digunakan selama ini hingga mulai dari hingga 15 Mei 2023. Nah, sedangkan tanggal 16 sampai 31 Mei 2023 itu adalah hasil pengumpulan data kinerja tersebut dapat diverifikasi oleh para dosen. Jadi kalau misalnya tanggal 16 sampai 31 itu ada yang harus diperbaiki, itu adalah kesempatan dosen untuk memperbaiki atau mengupdate kembali ya. Padahal sudah diisi hingga sampai tanggal 15 Mei 2023. Nah, itu jadi seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa isi pers di dalam siaran pers yang disampaikan di dalam ini itu setidaknya ada 3 komponen utama, yaitu terkait dengan lini masa pengumpulan hasil kinerja dosen. Dalam hal ini adalah dosen ASN dan P3K. Kemudian ada kejelasan terkait dengan dosen non-ASN, tentunya adalah Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu tidak berlaku bagi dosen ASN.
dan upaya perbaikan selanjutnya. Oh iya, selain itu juga di sini disampaikan bahwa ada konversi ya. Jadi data-data dosen yang selama ini itu belum diupdate itu tidak akan hilang setelah diupdate gitu. Kemudian nanti akan dikonversi apakah yang tadinya statusnya ruang golongannya itu 4A akan tetap 4A, saya kira akan tetap sama. Cuma nanti akan dikonversi, Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang konversi angka kredit gitu ya untuk dosen ASN. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu suka dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Penting Bapak Ibu untuk menonton videonya secara full. Nanti saya juga akan menampilkan siaran pers ini di sesi akhir dari video saya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.